Halo semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai sejarah dan peran public relation dalam pengelolaan krisis. Jadi di sini nanti akan dibahas beberapa yang menjadi penyebab dari krisis, kemudian apa itu definisi krisis, serta bagaimana cara mengatasi krisis dan prosesnya seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama, di mana yang pertama ini kita harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan si pengertian manajemen krisis. Jadi kalau menurut Cat Butterick dikatakan bahwa sebetulnya krisis ini adalah respon yang terencana dari suatu perusahaan untuk menghadapi suatu krisis yang harus dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Jadi begini, di setiap perusahaan itu pasti kita selalu punya plan atau perencanaan. Ada manajemen yang diatur nih, misalnya program kerja selama 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, pada saat proses pengerjaan dari si program yang kita rencanakan ini, pasti ada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Nah, ketidakidealan ini bisa menimbulkan krisis di mana krisis ini bisa disengaja atau justru tidak disengaja karena gagalnya suatu program yang dilakukan. Nah, kalau menurut kalau menurut Ludwig Suparmo dalam buku Crisis Management and Public Relation dikatakan bahwa sebetulnya krisis ini adalah sesuatu yang mengancam integritas dan persepsi tentang organisasi dan pemimpinnya. Jadi ketika terjadi suatu krisis, maka dianggap bahwa sebetulnya perusahaan atau pimpinannya ini tuh tidak memiliki integritas yang bagus dalam mengelola krisis yang ada di perusahaannya. Nah, tidak bagusnya ini dalam hal apa gitu ya? Biasanya karena dia tidak menyediakan plan B atau plan lainnya selain plan A, sehingga timbul yang namanya krisis. Atau bisa jadi perusahaan tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam krisis tersebut. Nah, ini yang sebetulnya cukup dikhawatirkan, sehingga uh, Humas harus bisa memiliki strategi atau bersiap-siap bagaimana cara menangani krisis ini. Next, nah sebenarnya ada beberapa nih tipe krisis. Ibu akan jelaskan tiga saja. Yang pertama adalah krisis yang bersifat segera atau immediate crisis, di mana biasanya ini tuh krisis yang tiba-tiba ditakuti atau tidak terduga gitu ya. Kita misalnya punya produk di perusahaan, katakanlah kita punya produk mie instan. Mie instan kita tuh nggak pernah punya masalah sama sekali. Perusahaan mie instan ini tuh udah berdiri kurang lebih 50 tahun, nggak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba karena ada human error atau misalnya ada satu kesalahan yang terjadi yang tiba-tiba mengakibatkan krisis itu muncul. Jadi hilangnya kepercayaan konsumen, kemudian menurunnya daya beli dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang mau tidak mau humas itu harus bergerak cepat dan tanggap gitu dalam menangani krisis yang mendadak. Kemudian yang kedua adalah krisis yang baru muncul atau emerging crisis. Di sini dikatakan biasanya krisis ini dilakukan dulu nih penelitian dan perencanaan dan biasanya tidak mudah meledak dan lama untuk ditangani. Biasanya krisis ini mencangkup dari apa ya citra yang menurun atau misalnya kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produknya. Nah, ini biasanya terjadi. Itu biasanya seperti apa? Biasanya karena minat konsumen yang sudah tidak mau atau minat apa ya? Konsumen kita yang sudah tidak mau terhadap produk kita atau sudah tidak tertarik lagi terhadap produk kita. Nah, ini cukup lama biasanya untuk dilakukan. Nah, kemudian ada krisis yang bertahan. Nah, krisis yang bertahan ini biasanya muncul selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, walaupun telah dilakukan upaya yang terbaik dari pihak manajemen. Nah, biasanya ini tuh terjadi terus-menerus. Coba kita contohkan yang kasusnya ada lagi, dan kayaknya bosen gitu ya kalau misalnya kasus yang terjadi. Contohlah kita berikan humas yang ada di institusi pemerintahan. Humas yang ada di institusi pemerintahan, kita sudah tahu bahwa
krisis yang sering terjadi adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap government gitu ya, terhadap pemerintahan, di mana nyatanya government ini selalu mengingkari janjinya, misalnya gitu ya, tentang tidak naik BBM, atau misalnya tidak ada kenaikan biaya pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga ini terus-menerus dan menjadi sesuatu hal yang berulang dan tidak terselesaikan. Maka krisis bertahan ini harus mampu diselesaikan oleh humas pemerintah bagaimana bisa mengembalikan kepercayaan masyarakatnya lagi. Bahkan terakhir yang Ibu dengar itu pemerintah akan membagikan rice cooker kepada apa ya, kepada masyarakat secara gratis. Nah, ini kan perlu dipertanyakan gitu ya, apa sih yang menjadi urgensinya untuk dibagikan rice cooker gitu ya. Sebelumnya tentang gas, kemudian juga ada kenaikan apa bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh humas pemerintahan itu sendiri. Next, kita lanjut. Nah, ada beberapa tahapan krisis yang harus dilalui. Dalam buku Renat Kasali, dalam buku Manajemen Public Relation, ada 4 tahap sebetulnya. Yang pertama adalah tahap prodormal. Nah, tahap prodormal ini sebenarnya tahap lagi warning gitu ya, lagi diwaspadai. Wah, ini kira-kira ada kasus kayak gini, viral satu bakalan jadi viral banyak nih gitu ya. Ini contohnya beberapa kasus yang terjadi adalah misalnya kasus kopi sianida, di mana dianggap bahwa hukum di Indonesia ini mengalami kecacatan gitu ya. Sehingga balik lagi, gimana nih caranya pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Nah, pemerintah ini udah ada di tahap prodormal, di mana di warning nih sama masyarakat bahwa ayo dong diselesaikan dengan atau misalnya apa sidang ulang atau misalnya pemeriksaan ulang dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya perlu jadi waspada bagaimana cara humas pemerintahan mengatasinya. Dari tahap prodormal kita masuk ke tahap akut. Nah, di tahap akut ini disebut point of no return. Artinya, kadang-kadang nih sinyal yang muncul pada tahap peringatan. Nah, sebetulnya kan pada saat Netflix mengangkat tema kopi sianida ini, tidak ada tendensi itu akan merembet ke pemerintahan gitu ya. Ya, cukup hanya untuk mengangkat kisah nyata menjadi sebuah film. Tapi ternyata di sini ada sinyal-sinyal yang muncul nih. Netizen atau masyarakat jadi mempertanyakan gitu ya. Kok bisa ya kasus ini eh, masih abu-abu dan dianggap bahwa hukum yang ada di negara kita nih masih belum dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya seperti itu. Nah, ini harus tahu nih humas pemerintahan bagaimana cara mengatasinya. Baru setelah itu masuk ke tahap kronik. Nah, tahap kronik ini disebut dengan the postmortem atau the clean up phase. Jadi, tahap kronik ini nih harus mulai ambil andil atau harus mulai apa ya cari solusi dari pemerintah gimana nih cara mengatasi supaya eh, kasus ini itu ya clear di mata masyarakat sehingga humas pemerintahan itu tetap dapat meyakinkan masyarakatnya bahwa humas ini yang di pemerintahan atau government atau hukum di pemerintah ini sudah berjalan semestinya gitu. Jadi mau tidak mau harus diselesaikan pelan-pelan. Kemudian pelan-pelannya seperti apa? Caranya bisa lakukan press conference, bisa melakukan press release, kemudian juga selain itu bisa melakukan apa ya? eh, Reka ulang atau mungkin sidang ulang pada akhirnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bisa kembali pulih. Nah, selanjutnya ada tahap resolusi. Nah, tahap resolusi ini disebut sebagai di mana manajemen harus memulihkan kekuatan agar kembali normal. Nah, memulihkan kembali normal ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja humasnya. Nah, kinerja humas ini kan yang masih kita bahas adalah yang maksudnya yang Ibu bahas saat ini adalah yang masih hangat gitu ya. Kasus di mana tentang si kopi sianida ini. Nah, gimana nih humas pemerintah mengatasi hal tersebut sehingga masyarakat itu bisa kembali lagi kepercayaannya kepada
pemerintah gitu, baik dengan melakukan apa ya eh, pengumuman misalnya. Pengumuman ini bisa berupa klarifikasi atau misalnya melakukan pernyataan terbuka bahwa sidang yang dilakukan terhadap kasus COVID cyanida Jessica dan Mirna ini sebetulnya sudah ditangani sebaik-baiknya dan sudah seadil-adilnya. Nah, ini perlu sekali dipertimbangkan atau diselesaikan oleh humas dengan melakukan klarifikasi tersebut sehingga informasi dan beritanya tidak menjadi simpang siur lagi dan humas pemerintahan atau pemerintah bisa mendapatkan kepercayaan kembali dari publiknya. Next, selanjutnya tahap-tahap krisis ini akan melewati 3 fase. Yang pertama adalah pre-krisis. Nah, apa saja nih yang disebut dengan pre-krisis? Pre-krisis ini biasanya akan menitik beratkan pada pencegahan dan persiapannya. Biasanya apa nih yang harus diambil alih atau apa nih yang harus dilakukan oleh humas pemerintahan untuk dapat mencegah supaya isu yang karena sekarang lagi tahun politik ya. Jadi gimana nih caranya supaya isunya itu tidak menjadi makin simpang siur. Satu itu. Dua, yaitu tadi supaya tetap bisa mengembalikan kepercayaan publik. Itu yang paling penting. Nah, kemudian selain itu lanjut kepada tahapan respon to krisis. Tahap kedua ini harus bisa merespon nih rencana yang sudah disusun benar-benar dan implementasikan. Gimana nih cara nyusunnya, kemudian cara menyelesaikannya, dan lain sebagainya. Karena eh, apa sih kalau misalnya kita tidak punya rencana strategi dalam menyusun apa ya kasus yang terjadi atau yang sedang simpang siur saat ini, maka itu akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat bahwa pemerintah itu dianggap tidak becus atau dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Padahal masalah ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, apalagi terkait hukum ya, karena banyak sekali di luaran sana yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi ini adalah untuk menghindari anggapan-anggapan terjadinya kepentingan-kepentingan yang dianggap adanya kepentingan-kepentingan luar terhadap kasus ini. Jadi bagaimana nih caranya untuk merespon apa kasus yang terjadi saat ini. Dan tentu respon yang diberikan oleh pemerintah pun tidak boleh respon yang reaktif, tapi harus memberikan respon yang positif sehingga masyarakat itu bisa puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian tahap ketiga ada yang disebut dengan post krisis. Nah, apa nih yang disebut dengan post krisis? Post krisis ini lebih kepada bagaimana perusahaan atau organisasi dapat menjalankan bisnisnya kembali. Nah, di sini kan kita lebih fokus kepada humas pemerintahan gitu ya. Jadi gimana caranya supaya humas pemerintahan ini dapat menjalankan program-program pemerintah dengan selesai gitu. Satu, dengan selesai. Yang kedua, selain dengan selesai, apalagi program-program yang dijalankan juga jadi dikerjakan tepat waktu. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kasus ini makin panjang dan makin lebar, pada akhirnya humas pemerintah ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan lainnya gitu. Karena kenapa? Ya tadi terlalu tidak fokus terhadap masalah yang ada. Jadi harusnya diselesaikan dulu masalah yang ada. Setelah diselesaikan masalah yang ada, baru bisa melanjutkan program yang lainnya. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi sebab krisis? Oke, tadi kita sudah bahas tentang humas pemerintahan. Kita sekarang berikan contoh dari humas yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalnya dalam humas perusahaan, itu ada yang disebut pada tahap pertama, sebab krisis itu ada yang disebut sebagai uh, karena kesalahan manusia atau human error. Nah, human error ini beda-beda gitu ya. Apa saja yang membedakan antara human error ini? Biasanya human error ini karena faktor kesalahan manusianya. Misal nih, pabrik
apa ya, pabrik mie instan. Harusnya yang dimasukkan itu misalnya adalah bumbu apa ya, bumbu bumbunya gitu ya, bukan minyaknya aja, kan suka ada minyaknya kalau di mie instan. Nah, tapi ternyata yang dimasukkan itu hanya misalnya hanya minyaknya saja, tapi bumbunya tidak diberikan. Nah, ini juga termasuk salah satu dari human error yang bisa mengakibat. Dan ini tuh bukan hanya satu atau dua produk ya, tapi misalnya dalam satu produksi itu, katakanlah satu produksi itu bisa memproduksi 10.000 eksemplar. Nah, kalau misalnya tiba-tiba di QC dan ketahuan ternyata 1.000 piece mie instan ini gagal produksi, maka otomatis itu akan merugikan perusahaan dan itu disebut sebagai kesalahan human atau human error. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sebab krisisnya adalah karena kegagalan teknologi. Nah, kegagalan teknologi ini tuh seperti apa? Biasanya kegagalan teknologi itu karena karena mesinnya rusak. Biasanya satu itu mesinnya rusak. Kemudian sistem pengirimannya bermasalah. Itu juga sama karena faktor kegagalan teknologi. Nah, hal-hal yang seperti ini harus jadi pertimbangan juga. Jadi harus antisipasi nih perusahaan. Kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, apa ya yang harus dilakukan perusahaan supaya tidak menjadi krisis ke depannya. Karena krisis ini bisa jadi kalau yang tadi ya, yang pertama itu bisa jadi kekerasan human error itu bisa jadi krisis yang terjadi di perusahaan secara internal. Jadi kan harus buat ulang nih mie instannya. Kalau udah buat ulang mie instannya kan mau nggak mau harus mengeluarkan biaya lagi. Kegagalan teknologi sama, itu juga karena kasus yang terjadi di perusahaan atau akan berdampak terhadap keuangan perusahaan. Artinya mau tidak mau harus memproduksi ulang lagi atau memperbaiki mesin atau harus membeli mesin baru. Nah, kemudian yang ketiga itu karena alasan sosial, misalnya karena sabotase, teroris, kemudian bencana alam, kerusuhan, kebakaran. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang tidak bisa bukan tidak bisa diprediksi, tapi lebih tepatnya tidak bisa kita hindari atau biasa kita sebut dengan force major. Nah, kalau misalnya dalam kondisi force major seperti ini, mau tidak mau memang pada akhirnya nanti perusahaan harus menggunakan dana darurat untuk mengatasi ini. Nah, hati-hati kondisi kalau misalnya dana darurat itu harus 2 kali lipat dari pendapatan atau omset yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Next, selanjutnya adalah tahap keempat. Nah, tahap keempat itu berkaitan tentang bencana alam. Kalau bencana alam itu misalnya karena ada gempa bumi, atau misalnya gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Contohlah kalian pernah dengar nggak? Mungkin kalian masih kecil kali ya. Ada kasus lumpur lapindo, di mana di lumpur lapindo ini adalah punya perusahaan Bakri. Dia berencana melakukan pengeboran minyak bumi, tapi ternyata lahan pengeboran minyak buminya itu salah, terus bocor sehingga lumpur yang ada dalam di wilayahnya di wilayahnya si Lapindo ini ternyata nggak bisa ditutup gitu, diredam. Nah, itu maka masuk ke dalam kategori natural disaster atau berkaitan dengan bencana alam. Pada saat itu pihak dari Bakri, perusahaan Bakri itu mati-matian untuk untuk meyakinkan kembali masyarakat mengganti rugi kepada masyarakat. Kemudian selain itu juga mengganti hmm, mengganti biaya, kemudian urus hukum, kemudian mengembalikan citra perusahaan. Nah, ini cukup sangat susah juga gitu bagi perusahaan Bakri sendiri, karena masyarakat banyak yang sudah tidak percaya dengan kinerja dari Bakri dalam mengatasi masalah si lumpur lapindo ini gitu ya. Nah,
Dan akhirnya ditetapkan oleh pemerintah bahwa itu merupakan kasus dari yang berhubungan dengan bencana alam kayak gitu. Nah, selanjutnya tahap kelima ada yang disebut dengan karena kesalahan strategi dari manajemen. Nah, ini yang cukup fatal karena kenapa? Ini berarti bukan dari human error saja, tapi dari humasnya yang memang dia mengatur atau bukan mengatur ya, tapi lebih tepatnya dia memiliki strategi perencanaan bisnisnya sangat berantakan gitu. Kenapa bisa sangat berantakan seperti ini? Ya berarti ada hal-hal yang dia hanya rancang itu tidak apa ya, artinya tuh harusnya kan kalau misalnya kita merancang sebuah bisnis itu dirancangnya tentu kita ada plan A, plan B, plan C, terus udah kayak gitu juga kita cek lagi nih apa masalahnya seperti apa, kemudian kita riset dulu gitu sebelum strategi yang kita rencanakan itu dipublish ke masyarakat. Nah, dipublishnya itu seperti apa? Maksudnya itu lebih kepada wah kira-kira nih program kerja yang akan saya gunakan atau saya lakukan di perusahaan ini akan berhasil nggak ya? Nah, itu harus dipertimbangkan juga nih kira-kira strateginya seperti apa. Biasanya kalau seperti ini sudah fatal, biaya pun akan jadi double keluarnya. Seperti itu. Nah, terus kalau udah ada sebab, udah ada tipe tahapan, nah ini cara penyelesaian krisisnya. Dalam era media sosial atau media baru, saat ini kita bukan hanya fokus ke media cetak, media audio visual, atau media visual lainnya, tapi juga terkait media sosial. Jadi sekarang bentuk klarifikasi itu beda-beda ya. Bisa misalnya pakai endorsement. Kenapa sih bisa pakai endorsement? Nah, endorsement ini gunanya adalah untuk mengantisipasi meningkatkan kembali kepercayaan publik gitu ya. Dua, misalnya menggunakan media sosial dengan diskon dan lain sebagainya, atau juga konferensi pers dan iklan, pembentukan citra dan lain sebagainya, sehingga masyarakat mau percaya kembali dengan perusahaan. Sebetulnya ada beberapa langkah menurut Kirsan Novan tentang langkah-langkah mengatasi krisis. Yang pertama itu adalah dengan cara mempersiapkan tim krisis. Nah, tim krisis ini biasa disebut sebagai tim ad hoc. Nah, tim ad hoc ini apa? Tim yang dibentuk secara mendadak untuk menangani krisis dan merencanakan kira-kira apa saja ya yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang menangani krisis ini adalah orang-orang expertise atau orang-orang yang sudah memiliki ahli di bidang penanganan krisis, dan mereka tidak butuh waktu lama untuk melakukan penanganan krisisnya karena biasanya mereka sudah terlatih dan sudah memiliki apa ya langkah-langkah atau strategi bagaimana cara mengatasi si krisis tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tentukan juru bicara. Ingat ya, juru bicara ini pastikan adalah juru bicara yang memang sudah terbiasa, bisa juga menggunakan opinion leader. Kenapa opinion leader ini bisa siapa saja? Bisa pimpinan, bisa humas, bisa apa? Bagian-bagian penyelesaian masalahnya. Nah, tugasnya adalah untuk memberikan keterangan kepada publik atau juga kepada media. Nah, kenapa sih diadakan konferensi pers? Diadakan konferensi pers itu dan adanya press release itu supaya para media memberitakan informasi atau beritanya itu sama. Jadi nggak beda-beda, nggak simpang siur. Makanya penting yang namanya ada tim krisis atau penting adanya opinion leader atau juru bicara yang menyampaikan kendala apa ya yang terjadi di perusahaan sehingga nanti informasinya tidak simpang siur. Itu yang paling penting. Nah, kemudian selain adanya juru bicara, kemudian ada juga yang namanya gunakan konsultan manajemen krisis karena saran dari konsultan sangat penting. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita tahu ya bidang kerja humas itu ya cuma humas perusahaan sama humas pemerintahan aja, tapi ada juga sebetulnya bidang pekerjaan humas itu adalah sebagai konsultan PR. Nah, apa aja nih kerja konsultan PR? Nah, kerja konsultan PR ini tentu saja menasehati atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan. Nah, masalahnya kan misalnya hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, atau misalnya selain itu juga mengembalikan kepercayaan publik, dua memperbaiki citra perusahaan,
tiga, mengembalikan citra perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah ini lebih kepada bukan omset ya, tapi lebih tepatnya itu lebih ke bagaimana cara perusahaan menarik minat atau antusias dari audiensnya lagi gitu ya. Audiensnya siapa? Audiensnya tentu konsumen yang menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya sudah tahu nih kita lagi ada krisis, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tentu dengan bergerak cepat, bukan bergerak lambat. Nah, bergerak cepat ini tuh seperti apa? Ketika kita sudah tahu kalau misalnya perusahaan kita ada masalah dan lain sebagainya, maka tim humas itu harus segera membuat tim khusus untuk menangani masalah yang terjadi. Nah, ini tuh macam-macam gitu ya cara mengatasinya. Ada yang misalnya tadi yang Ibu sampaikan, ada misalnya pakai tim ad hoc gitu ya. Atau misalnya selain pakai tim ad hoc bisa juga menggunakan konsultan PR. Nah, rencana-rencana itu tidak boleh, ya udah deh nanti dulu kita nunggu kasusnya reda, 2 atau 3 minggu lagi baru kita selesaikan. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau ada masalah harus langsung dibuat tim siapa yang akan menyelesaikan permasalahan ini dan langkah pertama apa yang harus dilakukan untuk menangani krisis ini. Karena balik lagi ya tadi ada tipenya bisa jadi ini tipenya baru masuk ke dalam tahap prodromal itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian dalam strategi insight public relation dikatakan bahwa kalau misalnya ingin menggunakan juru bicara saat krisis, ada 3 gitu ya. 1 CEO, 2 public relation atau jajaran manajemen. Kenapa CEO? Karena CEO dianggap orang yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi pada perusahaan. Krisis ini bisa terjadi hilangnya kepercayaan publik gitu ya. Contoh dulu itu kalau nggak salah ada bank yang bangkrut dan merugikan para nasabahnya sehingga para nasabahnya itu uangnya nggak balik lagi. Apa ya kalau nggak salah Bank Senturi, Ibu ya baru ingat Bank Senturi. Nanti kalian cek ya berita tentang Bank Senturi. Uh, Nah, di Bank Senturi ini justru yang harus tampil ke publik itu bisa jadi CEO-nya, PR-nya, atau jajaran manajemennya. Jadi jangan staff-nya yang suruh mengatasi. Ini sering banget ya terjadi kalau misalnya kita komplain, entah itu misalnya di supermarket, atau misalnya maskapai, atau misalnya kalian ke bandara. Nah, kita komplain nih, misalnya pesawatnya delay dan lain sebagainya. Nah, yang disuruh ngadapin itu kan justru si customer service yang melayan kita di awal gitu ya, tentang apa tentang kondisi delay ini. Justru yang harus tampil adalah bukan si orang yang ininya apa bukan pegawainya, tapi justru yang harus hadir itu yang harus tampil itu atau menghadapi konsumen adalah justru si ininya apa manajer areanya itu yang paling penting. Nah, ini yang salah terjadi gitu ya. Justru yang tampil yang harus menghadapi customer adalah si apa tuh bukan customer service ya, bagian counternya gitu. Nah, itu yang salah gitu. Nah, terus selain CEO juga bisa PR tadi dan juga jajaran manajemen didampingi dengan bagian tim krisis dan lain sebagainya untuk mengatasi apa saja yang terjadi di perusahaannya. Seperti itu. Jadi memang ketika ada krisis nggak bisa gitu aja, tapi memang harus ada cara-cara dan tim-timnya khusus seperti itu. Sip, materi kali ini sudah selesai. Silakan dicatat poin-poin yang tidak dimengerti, nanti boleh tanyakan di kelas. Terima kasih.